Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu MC, Ibu Ketua, dan pengurus semua dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Permata Biru ini, dan kepada semua jamaah, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, saya dapat PR. Judulnya itu adalah fikih jual beli online. Ya. Ini halal, haram, dan hati-hati. Insya Allah ini nanti kita bahas seperti apa dan seperti bagaimana. Mudah-mudahan dengan disampaikannya materi ini, kita bisa lebih jelas lagi kemana jalan ini harus melangkah dan kemana keputusan ini harus segera untuk dipastikan. Baik, tujuan kajian ini 3 saja, tidak banyak. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang hukum jual beli online dalam Islam. Penting ya. Nah, yang kedua, menanamkan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah digital. Harus hati-hati. Siapa di sini yang pernah kejebak? Terus belanja dengan harga murah, ternyata barangnya rakitan. Dan ketika sampai ke rumah, ya sih fisiknya, tapi dalamnya amburadul. Nah itu seperti apa ya. Terus yang ketiga, nanti menjawab keresahan umat tentang transaksi di marketplace, sosial media dan aplikasi. Itu kan sekarang musim tuh marketplace ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada apa lagi? TikTok, ada apa lagi? Facebook juga ada marketplace-nya. Sekarang jadi berburu tuh media sosial itu. Nah, seperti apa ya? Yang pertama, kita mulai dulu dari landasan hukum jual beli dalam Islam. Ini yang mesti harus dipahami. Landasan hukum jual beli dalam Islam. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya apa, Bu? Janganlah kamu
harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat ke-29. Ini landasan hukum jual beli. Jadi kalau ibu ditanya jual beli itu landasan hukumnya surah apa? Ayat ke berapa? 29. Jadi tahu ya. Nah, sekarang kita lihat Bu penjelasan kata per katanya. Ini saya ambil dari tafsir Al-Muyassar, Al-Marogi dan Ibnu Katsir. Di sini kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan kepada siapa? Kaum muslimin dan muslimat. Agar apa? Agar memperhatikan dengan serius perintah Allah terkait dengan muamalah. Muamalah itu apa? Jual beli, intinya dengan manusia, manusia dengan manusia, dan perlindungan harta. Jadi Allah nyuruh nih kepada kita semua selaku muslim, muslimat untuk memperhatikan dengan serius perintah Allah ini. Terutama hal yang berkaitan di ayat ini adalah terkait muamalah dan perlindungan harta. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa di sini perintahnya sekaligus larangannya? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar. Nah, ini larangan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Larangan. Larangan mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Seperti apa? Mencuri, menipu, riba, korupsi, perjudian, memanipulasi transaksi. Kejadian nggak saat ini? Ibu hati-hati ya ketika nanti ada WA masuk terus aplikasi, jangan diklik. Data ibu kesedot nanti. Kalau di rekening ibu ada 200 juta. Enggak usah 200-an Bu. 200 rupiah. Itu terus dipotong admin Ustaz. Kesedot Bu. Kesedot. Hati-hati jangan mudah untuk mengklik link yang enggak dikenal. Ya. Kalau sekarang modusnya itu kayak gambar percakapan Bu. Kayak gambar percakapan. Itu sulit dihentikan, ya. Hati-hati. Audio bentuknya itu audio. Ini larangan, ini dosa berarti pelakunya ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mencakup seluruh bentuk harta yang diambil tanpa hak. Baik lewat kekerasan atau tipu daya. Beda kan kekerasan dengan tipu daya? Namun kekerasan memaksa, gitu kan? Lamun tipu daya seperti tidak memaksa padahal menggerogoti. Nah, itu nggak boleh caranya seperti itu. Terus tafsir Al-Marogi, Islam memerintahkan kehormatan terhadap hak milik orang lain. Tuh, Islam itu sangat menghormati kepemilikan hak hartanya. Karena kehidupan masyarakat tidak akan stabil jika harta diperoleh secara batil. Riweuh lamun secara batil mah. Akan terjadi banyak ketimpangan. Mengapa rusaknya satu rumah tangga? Karena mengambil hak orang lain. Apalagi kalau ruang lingkupnya negara. Apalagi kalau ruang lingkupnya dunia. Mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah, batil, pasti akan menghasilkan kerusakan. Ibu menyaksikan kan? Bagaimana kejadian saat ini? Ketimpangan, kerusakan. Karena diakibatkan apa? Melanggar apa yang Allah larang.
Nah, bagi kita sebagai orang yang beriman, yang berislam, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sampai ditahan itu. Amwalakum bainakum bil batil. Sampai ditahan begitu. Ada maknanya Bu setiap panjang pendek itu di dalam tadabbur Quran itu, ya. Oke. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Awas nih, mengartikan ini jangan salah. Ada orang yang jajannya jajan ke PSK, ke pelacur. Ini suka sama suka, Bapak. Jangan disalahartikan suka sama suka pelacur dengan yang suka jajan. Suka sama suka atau pemuda ABG melakukan perzinahan, zinahnya udah haram. Ini bab dagang. Bab dagang muamalah. Bukan dagang nukararitu lah. Nasar ngarari. Pengecualian yang dibolehkan Bu ini, yaitu jika perolehan harta terjadi lewat satu perdagangan. Dengan dasar apa Bu? Kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, tanpa penipuan. Jadi itu maksa. Kadang kita suka menemukan ada orang jualan maksa. Masyarakat tubuh abi teh geus 3 hari tacan emam itu. Maksa. Jeung ibuna ge jadi asal dipajeg. Dan ketika ibu mau membeli pun tarik napas heula. Ya Allah, cing diikhlaskeun abi, gitu kan? Bedakan dengan pedagang yang dia memberikan yang terbaik, tidak maksa, ibu juga tertarik. Betul nggak? Oke. Terus lagi tanpa penipuan. Ya. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain, kecuali dengan cara perdagangan yang disepakati kedua pihak dengan ridho, maka itu halal. Catatan fikihnya, akad jual beli yang sah itu Bu, satu nih, ada kejelasan objek dan harga. Udah jelas. Sabaraha ieu teh, sabaraha we atuh. Henteu sabaraha, sok we sabaraha tenang. Pokona mah deal jadi harga keluar. Teu kenging gitu. Nyesok atuh, ieu 20 juta, ari barangan 5 juta. Itu enggak boleh, tidak sah kayak gitu. Penipuan kan? Dilakukan tanpa paksaan. Tidak ada unsur riba dan goror atau ketidakjelasan. Nanti di depan saya jelaskan goror itu seperti apa, bukan horor. Ini goror. Goror itu ketidakjelasan. Ini baru tafsirnya, belum penjelasan detailnya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ini dalil ini berlaku umum, Bu. Berlaku umum. Bukan hanya untuk jual beli. Tapi kalau ibu lagi puasa, kalau dengan puasa menyebabkan kematian, itu hukumnya haram kalau ibu berpuasa. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya kalau sakit terus puasa menyebabkan kematian, wajib buka. Puasa menyebabkan bertambahnya rasa sakit, wajib buka. Itu sakit. Tapi kalau sakit rorombeheun baru sunuh kali itu mah tidak ada udzur ya, harus puasa. Baik. Larangan membunuh diri sendiri secara langsung, itu bunuh diri. Maupun tidak langsung, misalnya melalui konflik harta, penipuan, atau kezaliman. Ada juga penafsiran bahwa maknanya adalah jangan kalian membunuh sesama muslim seperti membunuh dirimu sendiri. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ini mencakup larangan bunuh diri, bunuh sesama muslim, dan membiarkan diri terjerumus dalam kehancuran atau kerugian ekonomi akibat ketidakadilan dalam muamalah. Eta bahasa kontekstual nama. Jangan kerugian ekonomi. Gitunya karena teu adil. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Penutup ayat ini adalah pernyataan kasih sayang Allah kepada siapa, Bu? Hambanya.
sebagai pengingat bahwa semua larangan ini adalah demi kebaikan dan keselamatan umat. Jadi Allah larang ini itu tuh bukan untuk Allah, tapi untuk kita supaya selamat. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Ngadeketan we zina dua anjing istri yang bukan mahram. Itu bahaya, nggak boleh. Komo di tempat yang sepi, berkholwat, nggak boleh. Ibu memasukkan laki-laki tanpa sepengetahuan suami, itu nggak boleh. Meskipun eta tukang gas, simpan apa di payun gitu. Karena fitnah. Kecuali kalau memang ada orang lain, kalau ada keluarga yang ada di rumah. Kayak bisa jadi modus gitu. Biasa bima tukang gas nah gitu. Ibu nggak boleh masukin laki-laki yang bukan mahram ketika suami tidak ada. Jangan percaya sama setan mah pasti ngagoda. Maka antisipasinya adalah wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina, ulah deketin. Ketika dekat pasti terjadi. Siapapun itu. Oh, dah imam ustad, imam ustadah, henteu tengah jamin. Ketika dia mendekati bakal terjadi. Dan setan mah terus ngagoda. Maka Islam itu mengajarkan antisipasi. Jangan sampai berduaan. Alhamdulillah Bu, saya motor nggak pernah ngebonceng perempuan yang bukan mahram. Ketika ada teman kerja padahal jauh, tara diajak, teh ngiringan jeung abdi, teu. Kunaon teu kenging, wala taqrabu zina. Jeung biasana istri mah sok apaleun tukangna teh urutna teh saha. Henteu eta mah geureun nya. Ya teu kenging wala taqrabu zina, ngabonceng teman kerja enggak boleh. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Diawali dengan perhatian dan kenyamanan. Akhirnya curhat-curhatan. Setelah itu berpikir, seandainya dia jadi suamiku. Seandainya saja. Gitu. Itu bahaya. Atasnya. Abdi malu bios masihan ke ojek. Tapi henteu ketang eta ge bisi perhatian banget ya Bapak Ustaz. Bahaya, perempuan itu bisa berbalik arah nanti. Perempuan itu setiap fasenya itu keinginan mendapatkan suami itu beda-beda. Kalau laki-laki tetap sama. Keur muda sarua ngesepo ge sami we. Ai istri mah kan beda-beda. Ketika lagi remaja pinginnya dapat yang ganteng. Ketika sudah mahasiswi beda lagi, pinginnya yang ganteng dan pengertian. Ternyata tidak cukup ganteng, biasanya goreng oge penting mah beunghar. Rubah-rubah. Tanaman laki-laki mah teu kitu godaanna. Hoyongna teh nu geulis terus. Hiji we di awal dugikeun ka akhir teh. Maka laki-laki yang bisa melewati semua itu is good, bagus. Karena dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Baik Ibu ya. Baik, sekarang masuk ke ketiga nih, aplikasi praktis dalam muamalah modern. Jual beli online itu harus mengikuti prinsip apa tadi Bu dalam Al-Qur'an? Antarodin. Gampang nama antarodin. Antarodin itu apa? Saling ridho. Tidak sah transaksi jika deskripsi barang bohong. Harga tidak jelas. Atau pembeli tidak diberi hak untuk memilih. Ini nggak boleh. Kalau Ibu jadi penjual, deskripsi barang harus jelas. Spesifikasinya harus jelas. Harganya juga harus jelas. Dan dia bisa untuk memilih. Baik itu warnanya, kalau mun aya. Itu ya, baik. Bisnis yang berkah adalah yang adil, jujur, dan syar'i. Ini berkah. Baik, itu poin satu, landasannya. Yang kedua, Bu, syarat dan rukun jual beli yang sah. Dalam Islam, jual beli adalah akad muamalah yang mulia. Ingat Bu, jual beli itu akad yang mulia. Namun keabsahannya tidak cukup hanya dengan niat atau transaksi semata. Ia harus apa Bu? Memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah, yaitu syariat. Jika tidak terpenuhi, maka jual belinya itu bisa tidak sah.
atau bahkan batal. Nih, yang pertama, Bu. Penjual dan pembeli berakal, Bu. Jangan yang ODGJ. Lainna dibeli. Gitunya. Balig itu berarti sudah cukup usia. Yang ada tandanya itu 3. 1, sudah berusia 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Atau misalkan sebelum 15 tahun sudah haid untuk perempuan, itu sudah balik. Ketika memasuki usia 9 tahun minimal. Atau telah mimpi basah. Belum 15 tahun, 9 tahun ke atas, tapi sudah mimpi basah, itu balik. Jadi nggak boleh nyuruh anak kecil yang belum balik itu belanja. Ya. Dan sukarela. Nih, berakal itu artinya apa? Orang gila, jangan orang gila ya. Jadi nggak masuk. Orang gila, mabuk atau kehilangan kesadaran tidak sah jual belinya. Nu mabok balanya. Naik meuli tarigu. Ayo. Ali mah mah canes alap yuk. Tuh kan, meuli tarigu jadi sangka alap yuk gitu kan. Kedahan waras. Kehilangan kesadaran tidak sah juga. Anu ngalindur, Bu, itu nggak sah. Balig, anak-anak tidak sah melakukan akad sendiri kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya sebagai wakil atau izin wali. Lamun diizinan mah enggak. Sukarela itu apa tadi? Antarodin. Akad tidak boleh dipaksakan eta we. Ini berkali-kali saya ulangi. Ridho dua belah pihak adalah pondasi utama. Penjual ridho, pembeli ridho. Pembeli, mang iya sabaraha jambu teh 25, ini mahal. 20 nu kieu mah. Si mang teh bari teu ridho. Hari rambutan sabaraha? 15. Ieu mah 10 nah gitu. Mangga. Jantan sabaraha mang? 30. 30. 25 we. Si mang teh ya tuh mangga tah eta teh teu kenging teh. Jangan bangga ketika kita bisa menawar barang yang murah. Apalagi kalau kita menemukan ada orang yang menjual barangnya itu dari hasil tangannya sendiri, ulah ditawar, menang hese, tambahan. Yang jualan itu orang tua. Jangan dikurangi tambahan. Kenapa? Mereka itu berjualan bukan karena mereka ingin mengumpulkan harta, tapi mereka mencoba mempertahankan hidup agar dapur tetap ngebul. Dalai nawar mobil, ulah ditawar. Ini mahal. Ibu resep si mang baiklah karunya mata kita ge teu boga duit si ibuna. Tuh didoakeun teu boga duit. Begitu, Bu ya. Jangan nawar. Mereka sedang bertahan hidup dengan recehan ribuan yang mereka miliki itu supaya punya beras. Beras ada supaya bisa bayar token listrik. Ketika ibu membeli dilebihkan, ngadoa ka Allah teh, ya Allah, ya jalmi mudah-mudahan cing jembar rezekina. Cing disehatkeun ya Allah. Kan sok aya nu kitu teh. Jadi jangan sampai kita yang disebut seperti wailul lil mutaffifin, orang yang curang. Ketika membeli hal yang dilebihan, ketika menjual ngurangan. Ini berlaku untuk semua konsep. Ketika mau nyebrang pingin dikasih jalan, ketika melaju orang yang nyebrang nggak kasih jalan, teteh curang. Kan orang yang curang tuh gitu, ketika mau nyebrang nggak dikasih jalan, emosi. Tapi ketika dia sedang melaju, batur rek nyebrang, emosi oge, ngagokan itu nu taseh tuh. Itu curang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak baik untuk kesehatan iman. Baik. Sudah dipahami nih Bu penjual? Ustaz Abi sok itu tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Cing mulai nyaah ke pedagang-pedagang kecil. Cing mulai nyaah. Mereka berjualan untuk mempertahankan hidup. 2, barang yang dijual halal. Jelas dan bisa diserah terimakan. Halal itu apa Bu?
barang tidak boleh haram secara zat, misalnya jualan khamr, jualan babi, atau penggunaannya alat maksiat. Jelas, artinya apa? Barang harus diketahui jenis, ukuran, mutu, dan bentuknya. Tidak boleh samar atau goror. Cung di sini yang dulu pernah naik elap, tiba-tiba datang seorang, tiba-tiba ya manuk gini. Assalamualaikum. Itu kan? Ih, saya tak manuk naon, Pak. Mohon ya, abi kayak ngikut di alit. Biasanya harus gitu. Padahal gitu, sabar apa iya? Kieu nawar deui gini gitu, Bu. Akhirnya mah yang korban yang beli kan, meuli manuk dina bungkus teh. Abi keur alit eta teh, Bu. Keur alit ke naik elep, pan orang Garut Bapak teh. Ka Garut naik eta. Naik elep. Aya mah geus teu aya da geus arapaleun jalmi teh. Aya mah ku online. Ya, kotak box misteri. Akhirnya naon nu datang? Nu datang teh Anda kena tipu. Mengerikan. Bisa diserah terimakan barang yang tidak bisa diserahkan atau belum dimiliki tidak sah untuk dijual. Contoh menjual ikan di laut tanpa menangkapnya. Mangga itu. Abi seueur ngadu wilayah pagar laut tadinya ya laut gitu. Untuk dari laut mah balong misalkan kolam. Tekenging. Ngajual juga gitu. Kecuali mun mancing kenging sabaraha kilo dijelaskan sakilo, sakieu, 2 kilo, sakieu misalkan. Kenging menang mancing. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, itu aja. 3, harga diketahui dan disepakati. Harga harus jelas, tidak mengandung ketidakpastian. Bisa dalam bentuk uang tunai, tempo, atau barter. Tetapi harus disepakati sejak awal. Eta we. Kaidah fikihnya, setiap transaksi yang tidak diketahui harga maka termasuk goror dan tidak sah. Ibu harus tahu harganya. Ya. Keempat, ijab qabul, akad secara eksplisit. Nah, akad adalah bentuk kesepakatan formal antara dua pihak. Penjual menawarkan, namanya ijab, pembeli menyetujui, namanya qabul. Ijab qabul. Ini bagus kalau ibu nanti punya cucu atau anak yang kembar. Ini Kang Ijab, ini Kang Qabul. Jadi lamun dipanggil akad. Siap mama. Bar aya ijab aya qabul, disingkat akad ya. Entong buat. Karunya. Perkenalkan, nama saya Ijab. Nama kamu Qabul? Oh iya. Bapaknya akad ya? Iya, bapak saya namanya akad. Gitu. Begitu. Nah, dalam jual beli online, Bu, ijab qabul bisa melalui tulisan, chat. Bisa. Atau form pembelian. Atau juga klik tombol setuju atau bayar sekarang. Ini juga akad namanya. Bayar sekarang, ringnya sekarang tuh. Nah, gimana kalau COD nanti? Ada Bu COD bahasanya. Ulama kontemporer dalam Majmu' Fiqih Islami menyatakan bahwa akad elektronik dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat umum jual beli nu tadi syaratnya teh. Dan disertai bukti persetujuan dua pihak. Makanya klik setuju, klik bayar, gitu ya. Baik. Yang berikutnya, konsekuensi jika jual beli batal atau tidak sah, Bu. Jika batal, akad tidak dianggap pernah terjadi. Harta harus dikembalikan. Jika sudah rusak atau dipakai, wajib ada penggantian. Jadi berhak diambil lagi uangnya. Namun misalkan tidak sesuai dengan akad. Jika tidak sah akan terjadi tapi tidak diakui secara syar'i, harus diperbaiki atau dibatalkan. Bila ada kerugian wajib diganti. Akibat akhirat, Bu, penjual atau pembeli yang menipu berdosa. Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku. Amun lain golongan Nabi Muhammad, golongan saya tuh Abu Jahal. Cek Abu Jahal teh ka dieu baturan, tuh ngeri. Ku Abu Jahal di geroan. Ibu hayang di geroan ku Abu Jahal? Menigeroan ku Nabi Muhammad makan, ya Allah, kadieu umatku. Ibu digeroan ku Namrud, sarariun, ku Fir'aun. Kadieu namana teh balad urang, di dunia orang teh sarua jiga maneh, namana jiga urang, sarariun. Kan gitu punya. Baik. Aplikasi dalam jual beli online ini, Bu.
ada transparansi informasi, barangnya, harganya, dan pengiriman harus jelas dan tidak menyesatkan. Ieu mah aya geuning watir kurir. Alamatna teh ngaranna teh Ultraman. Terus alamatnya teh jelas karunya eta teteangan yang masuk ke pelosok jadi udah gugogog karunya. Teu kenging kitu nyusahkeun. Akad elektronik nih Bu. Klik setuju sama dengan qabul. Selama ada kesepakatan dua pihak. Selama ada kesepakatan dua pihak. Pencegahan penipuan, foto palsu, ini jangan. Nggak boleh ada testimoni fiktif. Ya testimoni fiktif Pak, amun dina jual beli anu manuk teh geuning dina elep ngadirkeun ieu, itu kan dosa itu. Jadi kita punya teman 20, tolong ya testimoni produk saya nanti kamu kasih, padahal itu pernah nyobaan. Misalkan produk kosmetik skincare. Jadi nu 20 ini memberikan kesaksian palsu, dosa. Padahal nggak pernah pakai. Akhirnya orang yang beli jadi baru runtuh ka dina teh. Bikin ka asak geuning Bu. Itu kan korban dosa itu yang melakukan perbuatan kayak gitu menipu tuh. Di akhirat dijauhkan dari golongan Nabi. Engkau bukan golonganku. Karena merugikan kan karunya. Perempuan yang dia ingin cantik, ingin tampil menarik, wajah bersih, tanpa ada noda, tiba-tiba beli skincare dengan testimoni pembohong-pembohong itu, dan ketika dia pakai, dia langsung berubah bentuk wajahnya. Memar, banyak luka-luka kan. Itu dosa kan, menzolimi orang lain. Nah, terus lagi, dan deskripsi tidak sesuai. Ini berarti jual belinya tidak sah. Saya pernah beli kayak gitu jas hujan Bu. Harga 350.000. Nah, karek 2 kali dipakai iswoek gitu kan. Pas saya komplain, Anda tidak jujur sebagai penjual, diblokir nomor abi anggeus ridho entos. Meser we anu 50.000 awet gitu. Aduh. Nya jas hujan Bu, ini kayak ininya pakai juga naon gitulah kain. Nah itu mau dipakai brewek gitu celana gitu kan. Nah saya ngebadag atau dina butut gitu kan. Oh nya ternyata nipu. Saya lihat dina komentarnya banyak yang tertipu juga. Itu biasanya di Facebook. Kesimpulannya apa Bu di sini? Sahnya jual beli menurut Islam berdiri di atas 4 pilar utama. Nih kesimpulan tadi ya, poin B. Pelaku yang sah itu harus berakal, balik, rela. Rela itu apa? Antarodin. Terus objek yang halal dan jelas, nggak boleh jual barang haram dan harga nggak jelas. Terus harga yang transparan harus jelas. Kemudian 20.000, 50.000 harus jelas. Akad yang nyata. Kalau kita belanja ke orang Cina, ke toko Cina, kok ini berapa? 250. Bisa kurang nggak? Pak, ini celana harganya 150, lebih bawah dari ini. Kan gitunya, mung ditawar. Akhirnya menawarkan barang lebih murah gini gitunya. Terus Bu. Jadi harus transparan harganya. Makanya kenapa punten ya, mereka lebih cepat jualannya itu tadi karena kejujuran. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka jual beli baik secara langsung maupun online menjadi sah menurut syariat. Halal hasilnya dan insya Allah membawa berkah. Ada yang bertanya jamaah, Ustaz kok kenapa orang yang kafir dia bisnis kok berhasil, banyak yang beli, jujur, tapi kenapa orang Islam ketika itu jualan nggak jujur? Jawaban saya cuma satu. Apa sok Bu? Tapi jawabannya jika nuheri gitu. Karena orang kafir itu nggak digoda sama setan dan nggak jadi baladna. Hari kita mah orang Islam menaik jujur teh kayak mau jadi baladna. Jadi digoda, gitu. Nyabunya jika heureuy tapi nyatana kan gitu. Oke. C, jual beli online sedikit lagi, boleh atau tidak? Hukum asal boleh. Islam membolehkan jual beli online selama memenuhi apa tadi Bu? Rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti kejelasan barang, harga, kerelaan kedua pihak, dan akad yang valid. Ingat Bu, jangan tergiur dengan video-video palsu, jangan tergiur dengan testimoni-testimoni palsu. Harus jelas, harus kontak dengan pembelinya. Ya. Dalam fikih disebut sebagai jual beli muamalah bil wasitah.
transaksi perantara. Dan ini telah dijelaskan serta dibahas dalam berbagai fatwa ulama kontemporer. Bentuk akad dalam dunia digital. Akad sah meskipun tidak dilakukan secara langsung, ya, akad itu sah. Contoh, ini disebut dengan ghairu hakiki. Melalui media seperti WhatsApp, Tokopedia, Shopee, Instagram, atau e-commerce yang lain. Ya. Nah, klik beli atau setuju dianggap sebagai bentuk qabul atas ijab penjual. Pembayaran via transfer bank, QRIS atau dompet digital dihukumi sama seperti pembayaran tunai selama dilakukan dengan kerelaan. Tahu yang tidak mah. Anu ngajualna, anu melina, dua-duana berakal, balik rela. Barang yang dijual juga halal. Itu bisa. Bukti transaksi seperti chat, invoice, bukti transfer bisa berfungsi sebagai pengganti saksi dalam pembuktian akad jika terjadi sengketa. Jadi kan kalau dulu misalkan dengan orang, dengan invoice, dengan bukti chat, dengan transfer, bukti transfer itu juga menjadi saksi itu, Bu. Makanya jangan lupa ketika membuka barang harus sambil dokumentasikan. Biar ketika ada komplain kita bisa jelas, ini saksinya loh, saya videokan, bukan video palsu. Betul ya, Bu ya? Oke. Hal-hal yang membatalkan atau mengharamkan jual beli online ini, Bu. Menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai tanpa sistem wakalah yang sah. Belum ngejual, saya pernah. Teman saya kemarin cerita, Ustaz, saya ditipu, tapi tidak jadi. Kenapa? Saya beli jaket harga 400.000. Lama, jadi kirim-kirim. Ternyata saya tanya ke teman saya itu teh nggak ada barang, dia sedang cari barang yang lain. Nah itu teh nggak boleh. Jadi dia menjual memang harus ada barangnya. Atau memang diwakalakan. Dan orang yang menjual itu harus memberitahu, saya nggak punya barang. Barang itu punya saudara saya. Begitu harus jelas, saya diwakilkan. Jadi nggak boleh api-api punya barang, padahal mah teu boga barang, nyari we kana lain, kan membuat kesal. Begitu ya. Hadis Nabi, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ya. Tanpa sistem wakalah yang sah itu boleh, kalau misalkan ada wakalah yang sah. Kalau tidak ada nggak boleh. Terus yang membatalkan atau mengharamkan jual beli online itu deskripsi barang tidak jelas, foto tidak sesuai, atau menyembunyikan cacat barang merupakan bentuk penipuan. Harus jelas, ini barang ini cacatnya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku, kata Nabi. Kesimpulannya, jual beli online boleh secara syar'i, bahkan dianjurkan selama dijalankan dengan kejujuran, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Teknologi boleh berubah, ingat Bu, teknologi boleh berubah, tapi hukum Islam tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Yang keempat, jenis-jenis jual beli online yang bermasalah. Walaupun jual beli online pada dasarnya dibolehkan, ada bentuk-bentuk praktik yang bermasalah dalam syariat. Masalah ini muncul karena adanya unsur gharar atau ketidakjelasan. Terus lagi maisir, spekulasi berlebihan, atau tidak terpenuhinya rukun syarat jual beli. Nih, berikut beberapa contoh yang sering terjadi. 1, dropship tanpa kepemilikan barang. Pernah dengar ibu istilah dropship? Penjual menjual barang milik orang lain tanpa pernah memilikinya, bahkan tanpa izin sebagai wakil atau wakalah. Dia ngejual barang lain gitu, tapi dia sendiri nggak punya. Terus orang lain transfer, tutup, tipu, kan gitu Bu. Barangnya benar, betul ya, sesuai dengan deskripsi, tapi dia setelah orang lain transfer, dia cek out, keluar. Hukum tidak sah jika tidak disertai akad yang jelas antara pemilik dan dropshipper. Kalau ibu mau jadi dropshipper itu harus jelas, dia yang punya barang, kita yang menjualkan, jadi itu boleh. Ini mah nggak ada kesepakatan, tiba-tiba ngajualkan, nggak boleh. Solusi syar'inya, gunakan akad wakalah secara terbuka. Saya menjualkan barang milik pihak A dan saya mendapat bagian keuntungan gitu. Ya.
Wajah Umi punya barang. Ini barang punya Wajah Umi, saya jualkan dan saya dapat laba dari penjualan itu boleh. Ima teu bebeja teu naon kena boga barang teh ngajualkeun tiba-tiba mana batina misalkan. Kan aneh gitu. Kedua, sistem pre-order yang terlalu lama tanpa jaminan. Pembeli sudah bayar tetapi barang dikirimkan dalam waktu yang tidak pasti, bahkan bisa 1 sampai 2 bulan. Contoh, saya punya produk buku tapi teu gaduh artos keur nyetak. Ka ibu-ibu tawarkeun, "Bu, silakan pre-order buku saya 2 bulan ku saya teh dicetakeun." Itu nggak boleh. Pre-order yang kayak gitu harus jelas. Pre-ordernya cukuplah 3 hari, 5 hari kan itu. Ini menempikeun ka 1 sampai 2 bulan. Pre-order. Ini mengandung goror karena waktu pengiriman dan kepastian tidak jelas. Solusi syar'inya gimana? Gunakan akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka dan tenggat waktu serta spesifikasi barang yang jelas. Ini ya. Terus lagi 3, skema untung-untungan tanpa barang nyata. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya, "Ustadz, kalau saya dapat ini dengan hanya mengklik, dengan hanya membuka, bahkan saya dapat transferan uang berapa dolar." Nggak boleh, haram, itu riba. Nih, contoh beli paket produk digital yang tidak jelas, atau ikut program jual beli yang harus berputar pada bonus bukan barang nyata. Jadi kalau ada yang masuk baru dapat, kalau nggak ada yang masuk ya temuter, itu haram. Ini mengandung unsur goror dan maisir, spekulasi atau judi, dan diharamkan. Nah, ini kaidah fikihnya, setiap jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan atau judi maka hukumnya haram. Ini al-qawaid al-fiqhiyah. Nggak boleh. Sekarang kan misalkan jual produk digital, tapi nyata di teh jelas itu. Dengan mengklik Anda akan mendapatkan transparan. Itu gitu, Bu. Pernah? Haram gitu. Nggak boleh. Harus jelas barang yang dijualnya. Itu mah untung-untungan. Masuknya berapa? 1,3 juta. Jadi lamun anu masuk 1,3 juta baru dapat produknya nggak jelas, itu nggak boleh. COD, cash on delivery. Tapi barang ditolak tanpa alasan. Pembeli pesan barang via COD. Lalu saat barang sampai ditolak tanpa alasan padahal kurir sudah keluar biaya dan tenaga. Ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan prinsip akad antarodin, kerelaan dengan kesepakatan awal. Catatan, jika barang ditolak karena cacat atau tidak sesuai, maka pembeli punya hak khiyar. Tapi jika ditolak tanpa sebab, maka ini merugikan penjual dan bertentangan dengan amanat transaksi. Itu barang teh nggak sesuai dengan spesifikasi, tapi ditolak ngaheureukeun, haram teh. Karena mungkin pas mayarna teu boga duit, anggeus saya cacat barangna teh haram teh. Nyusahkeun gitu teh. Nya matak nolak COD-an. Kesimpulannya, Islam sangat terbuka terhadap kemajuan perdagangan, termasuk jual beli online, tapi syariat memberi batasan agar tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada kejelasan atau goror, tidak ada spekulasi untung-untungan seperti berjudi. Sebagai muslim kita dituntut untuk bermuamalah secara amanah dan adil, bukan secara sekedar mencari untung dunia. Nah, tips amannya ini Bu, tips amannya. 1, jujur dalam deskripsi produk ya. Harus jujur. 2, sertakan foto asli, lain foto menang nyomot di nubatur. Ya. 3, cantumkan harga, ongkir dan estimasi pengiriman secara jelas. Ini e-commerce itu sudah jelas itu. Kalau pakai JNE segini, kalau pakai Tiki segini, kalau pakai apa ya lagi JNC mah kue temannya. Apa JNT itunya. Ini kenapa saya bilang JNC? Kayaknya mau ada yang ngasih JNC mungkin hadiah ulang tahun. Oh enggak ya. Bere eta mah buku tua ulah dieukeun ya. Nah, itu bisa. Itu sudah jelas tuh ongkir berapa, potongan diskon itu sudah jelas. Berikan estimasi waktu pengiriman yang masuk akal dan transparan. Suka ada kan? Ini barang akan datang segini. Kalau misalkan tidak ada boleh komplain dan lain sebagainya. Hindari biaya tersembunyi yang bisa membuat akad menjadi goror. Melina sakieu ongkir sakieu pas oge teh langsung harganya lebih mahal. 4, gunakan sistem pembayaran yang terpercaya. Gunakan metode aman seperti e-wallet, transfer bank, rekening bersama atau platform terpercaya. Hindari transaksi langsung yang beresiko penipuan. Tujuan syariah mencegah mudarat dan menjaga keamanan harta dua pihak. Hindari kata-kata menipu ya. Jangan membuat diskon palsu seperti menaikkan harga lalu menurunkannya seolah-olah sedang promo. Ini nggak boleh. Contoh, harga baju 500.000, taikeun 1 juta.
Diskon mah diskon 100%. Diskon 50%. Anggarnya 500. Teh kenging teh. Yang namanya diskon itu barang 500 diskonan 20%. Jadi berapa? 400.000. Nah itu yang sah. Ieu mah ketika rek lebaran harga nu asalna 50.000 taekeun jadi 100, diskon 50%. Nya puguh ka bita ibu-ibu teh. Itu teh enggak boleh teh. Enggak boleh. Jadi harus harga asli dikasih diskon. Hindari testimoni fiktif atau manipulasi ulasan hanya demi menarik pembeli, ya. Baik, ibu-ibu, sebagai penutup jalan menuju keberkahan dalam jual beli online, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, berjualan dan berbelanja secara online adalah bagian dari rezeki yang Allah halalkan. Selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Namun tidak semua yang menghasilkan keuntungan itu berarti halal. Keberkahan tidak terletak pada besar kecilnya laba, tetapi pada cara kita memperolehnya. Islam dan pedoman muamalah. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga memberi arahan mulia dalam urusan harta, perdagangan, dan interaksi ekonomi. Dalam dunia digital yang terus berkembang, hukum Allah tetap menjadi kompas utama. 3 hikmah penting. Islam sangat mendukung perdagangan, namun bukan sembarangan jual beli. Jujur, terbuka, dan saling ridho adalah prinsip pokok. Maka jual beli online pun wajib memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat. Rasulullah adalah teladan pedagang sejati. Beliau tidak sukses karena trik, tetapi karena akhlak mulia, amanah, dan kejujuran. Kita pun sebagai pedagang muslim harus menjadikan beliau sebagai panutan, bukan sekedar mencari untung, tapi mencari ridho Allah. Teknologi boleh berubah, tapi syariat tidak. Klik setuju, transfer bank, prom digital, semua itu bisa menggantikan ijab qabul konvensional, asalkan tetap memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Inilah kesimpulan akhirnya di era digital ini. Tangan mungkin tak bersalaman, tapi hati tak niat kita tetap dalam pengawasan Allah. Mari jadikan setiap transaksi sebagai ibadah, bukan sekedar bisnis, karena setiap rupiah akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap kejujuran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu yang bisa disampaikan. 1 jam saya berbicara, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Hapunten bilih aya heureuyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.